kita tidak bisa berpatokan pada sertifikat yang ada di dindingnya. Tapi dia bukan dokter. Hanya mengasah skill. Mohon maaf, tukang juga bisa, skillnya bagus. Karena hidrokinon ini adalah obat sebenarnya, bukan skincare yang dijual di marketplace. Cukuplah mereview bahan-bahan, artinya tuh kita menjelaskan ke pasien bahwa kandungan ini tuh tidak bagus. Tapi kalau misalnya mohon maaf kalian mau ibaratnya menguji lab atau apa, seyogyanya minta izin lah dulu. Harusnya dari awal kalau kamu tahu potensi diri kamu, kenapa kamu tidak ambil sarjana kedokteran? Itu satu. Terus yang kedua adalah kamu dapat skill itu bagaimana? Apakah otodidak, modal berani atau seperti apa? Itu yang berikutnya. Dari segi medisnya, tidakkah kamu tahu bagaimana bahaya dampak sampingnya? Ya, penularan dari virus dari satu manusia ke manusia lain, bagaimana sterilisasinya, bagaimana izin limbahnya. This is possible or disposable. Nah, sekali pakai buang atau bagaimana? Ataukah dari satu orang ke satu orang lain? Bagaimana penularan hepatitisnya, bagaimana penularan herpesnya, bagaimana penularan dari HIV-nya? Karena ini berkaitan dengan jarum, darah, medis. Ya, yang paling penting, makanya sekarang yang paling penting adalah kamu punya skill. Kenapa nggak dari awal? Ataukah kamu punya skill ini karena saat ini ngetren? Estetik ngetren, jadi apapun kamu non medis bisa mengikuti kursus apapun sehingga menjadi sesuatu hal yang lumrah tanpa kamu tahu bagaimana manajemen dari tindakan SOP dari klinik Pratama, bagaimana kamu tahu SOP dari suatu fasilitas kesehatan. Yang perlu kita pahami bahwa ada beberapa hal juga ya Mas ya, jadi saya lebih menghimbau ke masyarakat bahwa kita ini sudah eranya adalah era digital. Kalian bisa akses semua nama dokter itu di Google. Dari kki.com atau cari dokter Indonesia, itu ada. Klik namanya, lihat. Apakah dia memang dokter ataukah dokter gadungan. Itu satu. Yang kedua adalah kita tidak bisa berpatokan pada sertifikat yang ada di dindingnya. Tapi dia bukan dokter. Hanya mengasah skill. Mohon maaf, tukang juga bisa, skillnya bagus. Bisa jadi dokter? Nggak bisa. Jadi dokter ini memang mempunyai pendidikannya udah sangat lama dan dia tahu anatominya, dia tahu bagaimana efek sampingnya, bagaimana nanti yang terjadi infeksiusnya, tata laksananya bagaimana. Bahkan kalau misalnya kita sebagai seorang dokter melakukan tindakan invasif, menyuntik aja kita wajib pakai masker sebenarnya. Karena apa? Kita nggak tahu pada saat ngobrol dengan pasien, percikan ludah kita itu kan bakteri sudah. Ya, apalagi dia saya lihat, mohon maaf ya, dermalollernya itu sampai deep, terus dia sampai bleeding. Nah, percikan darahnya, mohon maaf ya, nggak usah gitu dibantal atau di mana gitu, terus masuk ke luka. Atau misalnya mohon maaf alatnya itu tidak disteril atau bagaimana. Atau setahu saya dermaloller itu sekali pakai buang dia. Sekali pakai ya Mas ya, buang. Tidak bisa berkali-kali gitulah. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan masalah baru. Ya, pada saat kalau dia anggaplah dipakai dengan orang yang sama, ini efek samping dengan orang yang sama. Roller nggak dicuci, nggak disteril ya, kemudian dipakai dengan orang yang sama, otomatis kan jarumnya udah tumpul. Nah, terus dia lebih melukai kulitnya, lebih terlalu invasif, jadinya muncul efek samping baru. Jadi habis dermaloller, oke mungkin bebannya hilang, tapi muncul efek baru, yaitu apa? Sensitivitas, pleknya muncul seperti itu. Ada hal yang baru. Kemudian berikutnya dari penularan penyakit. Nah, yang saya tanya, beliau ini kan tidak ada basic dokter dan perizinannya juga nggak jelas ya. Jadi menurut saya sekarang, ayo mari kita sama-sama untuk ibaratnya kesehatan masyarakat, dinas terkait, dinas perizinan, dinas kesehatan, BPOM ya, dan semua lembaga-lembaga yang menyediakan kursus dokter itu wajib satu menyertakan ijazah kedokteran, itu satu. Harus tuh. Yes, harus. Harus ada gelar dokter di situ. Yes. Itu ayo mari sama-sama. Yang berikutnya, mau kamu izinnya salon, tetapi selama ada tindakan needle seperti sulam alis, baby glow, dermapen, kalian harus menyertakan surat izin limbah medis, itu wajib. Kemana buangnya?
Anggap dia memang dibuang, tapi habis itu sama mohon maaf pemulung dipakai. Jadi ayo mari sama-sama gitu loh. Kalau dari hal kecil itu aja kita tidak bisa ibaratnya menyepelekan, bagaimana kita bisa menanggulangi hal besar gitu loh. Kita tidak usah fokus pada hal besar dulu deh. Kita fokus ke bagaimana suatu kebijakan itu SOP-nya tuh jelas gitu loh. Dulu Mas, mohon maaf ya, setahu saya gitu, pada saat saya kecil, ya SOP untuk salon itu dia hanya facial, totok aura, massage, ya. mani, pedi seperti itu ya. Tapi kan sekarang panjenengan lihat sudah ada kayak sulam alis Tarik ya. benang. Ya, itu sudah lebih kayak ke klinik pratama. Dan saya setuju, semua klinik wajib diawasi oleh Satu Sehat. Connect dengan Satu Sehat, jadi kita benar-benar terakreditasi. Nah, itu saya setuju sekali, karena supaya apa? Dengan adanya klinik akreditasi, kita lebih mempersempit, kita memberitahukan kepada masyarakat, oh nanti kalau sakit wajib ke Yankes atau fasilitas kesehatan yang mana nih? Ya, jadi itu semua itu safety. Klinik-klinik yang sudah terakreditasi atau yang sudah mempunyai link Satu Sehat biasanya itu dia dipantau oleh Dinas Kesehatan, dipantau oleh BPOM itu per 3 bulan dengan tujuan pembinaan. Apa yang kurang dan bagaimana yang harus maksudnya dikembangkan untuk melakukan fasilitas atau layanan kesehatan kepada masyarakat sehingga tercipta kesehatan masyarakat yang optimal. Pengobatan alternatif yang kadang saya lihat itu kan dia tidak, biasanya dia memakai dedaunan, herbal, kretek, urut. Dia pakai jarum, Mas. Enggak. Oh, itu batasnya. Iya. Selama dia tidak menggunakan jarum, dia hanya kayak massage, itu menurut saya is okay. Karena dia ada keahlian. Tetapi kembali lagi, suatu keahlian itu harus diketahui knowledge tentang anatomi. Sehingga tidak terjadi, mohon maaf, kayak kretek yang salah, takutnya nanti menjepit sistem saraf atau menjepit pembuluh darah, nah seperti itu. Tetapi yang sudah berkaitan dengan sesuatu, dia bleeding, jarum, menurut saya benar-benar harus kita selektif. Aku lebih kayak ke, ini bahaya loh, takutnya nanti ini gimana ya, ini sekali pakai buang atau bagaimana gitu. Terus ini nanti mohon maaf, beliau sudah bisa menyertakan surat izin limbah tidak? Atau beliau ini mohon maaf, saya aja yang dokter hanya mempunyai SIP 3. Ya, hanya dibolehkan surat izin pakai 3. Kalau misalnya mohon maaf ya, kita kayak dokter yang dipanggil di hotel itu bahaya Mas, itu nggak ada SIP-nya, itu bisa, iya itu nggak boleh, itu tidak boleh. Karena dia melakukan di hotel kan? Yes, bukan dia nggak ada SIP-nya di situ. Jadi kalau selama apa yang kita lakukan itu harus ada SIP. Di mana kita melakukan SIP ya disitulah kita melakukan tindakan. Oh, berarti sebenarnya aturan ini sudah jelas. Yes, sekali. sudah jelas. Berarti penangkapan ini memang tepat. Iya, karena takutnya terjadi sesuatu. Kita dokter aja misalnya masih dipanggil atau apa di salah even dokter pun gitu loh. Kita sebagai seorang dokter aja bisa salah Mas, bisa salah, bisa terjadi pada saat nyuntikin pasien ternyata shock anafilastik itu di luar kendali kita. Reaksi alergi itu di luar kendali kita. Tetapi pada saat dokter itu ibaratnya tidak sesuai SOP, dia melakukannya ibaratnya di hotel atau di rumah klien, itu tidak boleh. Kecuali sampai praktik di tempat terpencil ya, yang tidak ada fasilitas Yankes terdekat. Itu boleh. Seperti pengobatan, oh ada pasien demam berdarah dok, tolong dok, ini urgensi. Oke. Tapi event itu kecantikan menurut saya itu bukan urgensi Mas. Itu menurut saya wajib di fasilitas Yankes terdekat. Yang memang sudah standarisasinya fokus pada itu. Nah, masyarakat Indonesia ini pasti mencontoh sesuatu yang viral Mas, tanpa knowledge yang jelas. Jadi menurut saya lebih kayak ayo dong Indonesia, nek kamu pengen sehat, oke boleh cantik, tapi apa gunanya kalau misalnya cantik terus efek sampingnya Mas? Cantik boleh tapi kalian harus sehat gitu loh maksud saya. Jadi kalian tahu, tidak usah ria, even ke dokter pun kamu wajib tahu apa yang dimasukkan di tubuh kamu. Jadi jikalau ternyata kamu tidak cocok dengan bahan tersebut, jangan dilakukan dimanapun. Karena antibiotik, kita contoh antibiotik ya, misalnya pada satu kasus demam berdarah kita suntikkan, anggap isinya Cefixim, pada orang itu terus langsung gatal-gatal, itu nggak bisa. Mau merek apapun itu tidak bisa. Jadi memang pada dasarnya kalau kita udah tahu knowledge-nya itu tidak bisa, ya udah jangan dilakukan gitu loh. Jadi lebih ke pengetahuan. Menurut saya lebih kayak jangan tergiur dengan sesuatu yang sifatnya viral tapi tanpa jelas kandungannya apa. Karena memang setiap manusia itu berbeda-beda ya. Berikutnya adalah kalau mohon maaf ya Mas ya, berkaitan dengan biaya. Kalian sekali derma roller emang sekali langsung sembuh? Pasti kan beberapa kali.
ujung-ujungnya kan jut-jut juga gitu loh. Kenapa nggak maksudnya ke fasilitas atau dokter memang kayak kulit atau dermatologi atau estetik yang memang benar-benar sudah mengetahui patofisiologisnya, kemudian mengetahui bagaimana efek sampingnya, terus penanganannya. Artinya gini, oh nanti kalau ada efek samping pasti dikasih krim sesuatu untuk mengurangi efek samping tersebut, kan gitu. Ya, yang memang sudah jelas untuk izinnya gitu. Menurut saya lebih ke situ sih Mas. Kalau berbicara tentang oh mungkin lebih murah, enggak ya. Menurut saya enggak. Emang sekali langsung bagus kan nggak mungkin kan, pasti berjangka gitu. Nah, lebih ke situ sih Mas. Kemudian yang berikutnya memang cantik itu kan kebutuhan, karena sekarang kalau saya lihat Indonesia ini dia patokannya adalah Korea Selatan. Dia pengen putih, mulus, glowing, langsing gitu. Tetapi lebih kembali lagi kepada diri kalian. Apakah yang kalian masukkan itu aman atau tidak? Nah, lebih ke situ. Pengen putih, dia infus whitening, mohon maaf ya, di rumah atau di mana, obatnya dari mana? Kalau mohon maaf kayak di rumah sakit itu ada pengawasannya Mas, BPOM-nya datang langsung, obatnya jelas, miligramnya jelas gitu. Karena sekarang mungkin kalian lihat kayak di keranjang kuning, di keranjang hijau gitu, oh suntik putih banyak, dermapen banyak, semua orang bisa melakukan itu. Bahkan saya bilang ke pasien, kamu nggak usah buang duit buat facial, kalian beli aja sedot komedo portable, masker peel off, selesai, ya. Jadi kamu melakukan udah beda zamannya. Kamu kalau mau ke dokter itu lebih kayak perawatan invasif yang ada hasil, yang pasti ada hasil. Kalau hanya facial ngapain ke klinik? Sekarang udah ngetren ya. Maksudnya kalian bisa melakukan recovery itu sendirian di rumah. Sedot komedo portable, kemudian masker sendiri selesai. Dibuat semudah itu. Iya, gitu loh. Tapi dengan catatan atau aturan-aturan yang jelas. Jadi kalau memang pakai jarum jangan. Karena kita nggak tahu kedalamannya, ilmunya nggak bisa baik itu. Nanti kalau ada iritasi bagaimana. Jadi menurut saya yang boleh dilakukan kayak di rumah atau misalnya memang salon ya, atau dia yang tidak ada izin dokter atau perawatnya, itu adalah tindakan-tindakan non medis atau non invasive treatment. Ya, dermabrasi mungkin bisa masih ya. Kemudian dermabrasi itu pakai sedot komedo itu loh Mas. Ya, itu masas-masas totok aura itu bisa. Jadi kalau misalnya SOP membuka suatu klinik estetik itu satu, dia wajib mempunyai surat izin usaha tentu saja ya, SIUP ya segala macam. Kemudian ada surat izin praktek dokter. Berikutnya adalah ada di situ surat apotek. Jadi dia punya apotek sendiri, dan yang paling penting adalah surat limbah medis. Karena limbah ini akan diambil per 1 minggu sekali. Ya. Dan ini semuanya pencatatan kasus ini nanti dicatatkan. Jadi kalau di Banjarmasin itu klinik kami itu ada triwulan. Jadi kasus apa aja, berapa ribu, berapa ratus orang yang datang. Itu dilaporkan ke dinas terkait. Jadi pencatatannya jelas dia. Kasusnya apa aja, bagaimana gitu. Itu sebenarnya gebrakan yang bagus sebenarnya Mas ya. Gebrakan yang bagus di mana Indonesia ini maju loh ternyata. Indonesia ini maju. Ya kita nggak tahu loh Mas, suatu saat nanti ternyata gebrakan itu malah Indonesia ini skincare-nya the best. Kita kan nggak tahu. Ya. Dengan adanya seperti itu, tetapi harus benar-benar ya tadi dinas-dinas terkait kayak BPOM itu lebih selektif. Nah, jadi lebih selektif, dan para owner ini juga harus selektif dulu. Benar nggak yang dimasukkan ke dalam situ tuh produknya aman atau enggak? Nah, lebih ke situ Mas. Jadi yang berperan penting ada 3 Mas sebenarnya. Pabriknya, ownernya yang saya pengen kandungan ABC ini ada. Itu udah gitu udah ada BPOM-nya, dipastikan lagi ini bener nggak ada. Itu dulu Mas sebenarnya. Ya selama ini mungkin kita nggak tahu, ternyata ownernya nggak tahu. Kan yang bikin pabrik. Nah itu. Jadi menurut saya lebih ke situ sih, kita nggak bisa menyalahkan satu pihak saja gitu, karena banyak hal yang harusnya terkait gitu loh. Kita nggak bisa ngeklaim si A tuh jelek pokoknya, karena loh dia orang awam loh, dia nggak tahu. Kita nggak bisa nyalahin. Ya terus kemudian brand-brand kecil misalnya yang baru memulai UMKM ya, terus di review produknya, terus mohon maaf ya terjadi sesuatu dia bangkrut. Tapi dia nggak bisa, maksudnya tapi maksudnya dia nggak komplain ya sekarang uang dia udah habis loh, dia udah bangkrut.
kemarin kan ada kecolongan ya, memang ada benernya sih, ada beberapa produk yang memang ada hidrokinon. Nah hidrokinon itu memang tidak boleh dijual bebas, tetapi boleh diresepkan oleh dokter. Ingat, hidrokinon itu masih diperbolehkan di Indonesia itu 2% sampai 4%. Ya, karena memang hidrokinon adalah protap atau lini pertama untuk penanggulangan melasma atau plek. Ya, sampai detik ini kayak hidrokinon nggak bisa digantikan sebagus itu efeknya, tetapi hidrokinon ini harus dengan pengawasan dokter. Diresepkan ya, baru dapat etiket biru. Karena hidrokinon ini adalah obat sebenarnya, bukan skincare yang dijual di marketplace. Oke. Yes, Jadi benar. dia obat. Iya, Dia benar. bukan skincare. Bukan hidrokinon. Nah kemarin ditemukan, mohon maaf, ada di salah satu, itu memang benar itu salah. Karena maksudnya BPOM-nya itu kurang teliti dalam hal itu. Itu memang benar itu salah ya, karena memang hidrokinon harus dengan resep dokter. Dan tidak boleh jangka panjang, jadi dengan pengawasan dokter. Dari 4% mungkin diturunkan 2%, kayak gitu. Udah selesai nanti diganti apa, sistiamin atau apa, seperti itu. Dari pasien terkecil saya adalah 10 tahun. Yes, pasien tertua saya itu 85 tahun ya. Sekarang pasien itu saya fokusnya pada pengobatan, Mas. Jujur itu klinik saya itu lebih kayak tidak maklun. Oke. Bukan pakai pabrik atau yang sudah ada nama dokter Widya, itu enggak. Tapi kita lebih ke obat, jadi setiap pasien yang datang keluhannya berbeda, jadi obatnya berbeda. Antibiotiknya sekian gram, saya kasih terus misalnya anti radangnya sekian gram, atau misalnya untuk pengecil porinya sekian gram gitu. Itu diresepkan di rekam medis mereka. Even mereka sudah sembuh, saya kembalikan lagi ke pasien. Bapak mau tetap pakai atau ibu mau pakai krim saya tetap berkelanjutan atau mau pakai skincare yang lain? Oh saya mau pakai misalnya mohon maaf brand A gitu. Oh iya Bu, kita sama-sama diskusi. Nah setelah ini ibu menggunakan produk yang isinya vitamin C10 ya Bu ya, atau tranexamide exit. Cari ibu di marketplace ya, seperti itu. Jadi kita lebih kayak contouring wajah ya, oke, penirusan, botok, filler, benang sesuai kompetensi. Bahkan sekarang kita ada namanya luxury booster, the executive stem cell, yang memang inovasi itu saya ambil pada saat saya kongres-kongres di luar negeri. Yang sekarang saya fokus itu tidak hanya estetik ini untuk orang sehat, tetapi bagaimana kita tetap membuat kayak melasma hilang untuk orang sakit yang kencing manis atau post kemoterapi. Bagaimana untuk pasien-pasien yang autoimun, apakah itu aman atau tidak? Nah ternyata obat-obatan itu sekarang lebih saya fokus ke autologus. Jadi darah kamu itu bisa tak bikin filler, darah kamu bisa bikin skin booster, darah kamu bisa untuk kantung mata. Dengan apa? Itu BPOM, bukan alat. Lebih ke teknologi sekarang berbicaranya, Mas. Jadi dia mau sampean kencing manis, atau mau sampean ibaratnya sedang kemoterapi atau sedang cuci darah pun itu aman, karena dari tubuhmu kembali ke tubuhmu. Jadi kayak stem cell yang Dr. Dewi Finsky yang beda Mas, beda itu untuk pengobatan lebih kayak ke penyakit. Nah, kalau sudah berbicara estetik itu kayak stem cell autologus itu growth factor yang diambil dari darah kemudian disuntikkan lagi ke kulit. Nah, supaya kayak pori-porinya kecil, melasmanya berkurang, kantong matanya berkurang. Kalau Dr. Finsky itu lebih kayak ke mungkin beliau fokus pada stem cell, entah itu autologus atau umbilicord saat ini ya, karena kalau yang saya lihat kalau di luar itu umbilicord yang sedang ngetren. Jadi sampai tahu plasenta bayi atau ari-ari bayi? Tahu. Ya, kalau di Indonesia kan dibuang. Betul. Ya, kalau di luar negeri itu dijadikan stem cell di mana HIV sembuh. Ada taruh di banknya itu ya. Bank ataupun langsung diproses. Dengan screening kayak misalnya HIV, kemudian screening tentang hepatitisnya udah di screening. Aku nggak tahu, beberapa orang menghubungi saya, dokter berminat nggak, maksudnya ini kita melihat dari jejak digital dokter gitu, karena saya lebih kayak mengembangkan inovasi Mas. Saya itu selalu kayak fokus untuk meningkatkan kualitas diri saya ya, menjadi sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Nah, bagaimana inovasi ini itu berbeda dari klinik-klinik yang lain, itu saya selalu bilang kayak gitu. Filler mungkin mereknya sama, tapi kalau filler bergantung sama skill. Ya, but inovasi tidak bisa. Inovasi tidak bisa ditiru, inovasi tidak bisa di copy paste menurut saya. Ya, karena inovasi ini dia pola pikir. Bagaimana dia menunjukkan kreativitas diri sehingga itu berguna.
Dan ternyata Indonesia ini mempunyai dokter-dokter yang luar biasa, ya. Hanya saja mungkin dia terfokus atau tidak tersalurkan, ya. Mereka kemana ini arahnya itu? Luxury Booster itu adalah perawatan yang saya ciptakan, namanya Luxury Booster. Di mana Luxury Booster ini adalah obat-obatan evalen atau obat-obatan yang digunakan, obat-obatan vitamin yang digunakan untuk pasien-pasien saya yang kencing manis dulunya, untuk recovery setelah mereka pengobatan. Dan ternyata itu saya teliti, obat-obatan vitamin itu bisa disuntikkan di kulit. Sehingga itu dampaknya bisa mengurangi plek pada penggunaan insulin. Yes. Ya, karena kencing manis insulin kan? Yes. Pada mereka yang sakit aja aman, otomatis kan obatnya sama, tapi cuma caranya berbeda. Artinya cara berbeda, kita lihat miligram untuk kulit itu berapa, kan gitu. Obatnya sudah ada nih, udah tersedia di rumah sakit gitu. Dan saya juga pakai yang sama gitu. Hanya saja kita lebih ke modifikasi, kita harus tahu ke knowledge-nya, kita harus penelitiannya tahu ini bahannya ini apa, terus nanti fungsinya untuk melasma apa, baca jurnal. Riset, lihat ya, penelitian sebelumnya tuh bagaimana, terus apa uji coba. Uji coba awal adalah pada orang sehat. Kenapa orang sehat dulu saya bilang? Kita tahu satu tingkat nyerinya bagaimana, udemnya bagaimana, apakah ini intoleransinya bagus ataukah harus dibutuhkan anestesi lidocaine lagi atau tidak. Ya. Papulnya itu bagaimana, sehingga kita tahu. Ya, kita tidak sejak adanya Luxury Booster atau inovasi saya itu, jadi saya tidak lagi terfokus, mohon maaf, pakai brand-brand yang pabrikan, Mas. Lebih kita fokus, gimana caranya orang sakit bisa baik kulitnya, dan tentu saja orang sakit aja aman, apalagi orang sehat gitu. Berapa lama dok penelitian sampai dapat Luxury Booster? Kalau yang kemarin itu saya sekitar 3 bulanan, Mas. Saya baca jurnal, saya ikuti konferensi di Paris dulu ya. Bukan penelitian yang tertulis, tapi kita melihat kemudian langsung ke kita melihat di rumah sakit mereka pakai obat apa. Kemudian setelah itu kita modifikasi miligramnya, kita kecilkan miligramnya dengan pengenceran yang khusus. Pakai pengenceran cuma pakai infus tahu NS, cairan natrium yang bisa diinfuskan ke. Nah, pengenceran dengan itu kemudian kita suntikkan pada kulit. Nah, dan efektivitasnya sangat bagus, melasmanya sangat tercover, dia berkurang bahkan 40-60%. Kalau saya melihat nanti suatu saat itu lebih kayak perkembangan stem cell sih, Mas, yang akan menjadi kiblat baru. Jadi mereka akan sadar bahwa awet muda itu penting, awet muda atau bagaimana seseorang bertambah usia tetapi terhindar dari penyakit-penyakit metabolisme seperti kencing manis, stroke, ya, kemudian cancer, lebih mereka akan aware ke sana. Jadi mungkin mereka yang tadinya perempuan tidak pernah vaksinasi CA cervix, dia akan vaksinasi karena mereka akan sadar bahwa cantik aja kalau misalnya mohon maaf di ujung-ujungnya tetap dia sakit, ya bagaimana gitu. Secara finansial bagaimana nantinya? Apakah nanti pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya nanti akan beralihnya ke stem cell apa? Karena dia tidak mau di usianya yang tua gitu, di usia yang tua dia merepotkan. Betul. Ya. Jadi sudah arahnya ke sana kalau saya lihat, dan stem cell pun secara tidak langsung juga berdampak besar pada proses aging. Jadi dia lebih kayak awet muda gitu. Jadi kayak lebih tetapi harapan saya ke depan adalah bangsa Indonesia lebih kayak sudah mulai membuka diri ya, membuka diri dengan teknologi. Harapan saya Indonesia mempunyai suatu institut stem cell tersendiri yang memang benar-benar legal, artinya tuh masih tidak abu-abu, sudah jelas ya. Bahkan ya siapa tahu suatu saat stem cell di cover oleh insurance, why not? Ya, itu karena di rumah sakit besar di luar negeri sudah di cover ya. Saya berharap bahwa dari awal ya kita harus mengedu masyarakat itu jangan separuh-separuh. Tegaskan semuanya, ungkap semuanya. Kemudian masyarakat atau pasien itu wajib tahu apa yang kamu masukkan. Jelaskan efek sampingnya, sehingga jikalau terjadi efek samping kita juga bisa berkolaborasi dengan sejawat yang memang lebih berkompeten. Ya, jangan malu untuk merujuk, jangan malu untuk mengakui memang kita tidak kompeten pada bidangnya. Sehingga tercipta suatu kolaborasi kerjasama yang bagus. Berikutnya adalah di sini sebagai seorang dokter atau dinas terkait saya minta mempunyai SOP yang jelas.
SOP estetik dermatologi ini apa sih? SOP kulit kelamin ini apa sih? SOP surgery ini apa? Sehingga tidak abu-abu lagi. Dengan seperti itu, ya harapan saya kenapa tidak suatu saat Indonesia terbuka dengan ada spesialis estetik dermatologi kan gitu. Bukan dermatologi virologi, tapi lebih ke estetik. Jadi lebih kayak dia recontouring wajah, ya jelas gitu spesialisnya. Kenapa tidak gitu? Yang ngajar siapa dok? Surgery. Yang ngajar siapa dok? Mungkin kalau untuk kulitnya profesor kulit kelamin kan gitu. Sebenarnya materi itu sudah ada, tinggal dikembangkan di sini aja. Iya benar, jadi tidak abu-abu lagi mas. Jadi masyarakat itu juga paham, oh nanti kalau aku jerawat misalnya apa itu second opinion. Mau ke kulit kelamin ayo, mau estetik mau ayo. Jadi pas masyarakat udah tahu gitu loh mas.